Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Allah yang Maha Esa, yang dimana pada sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Dan terima kasih pula saya sampaikan kepada penyelenggara yaitu Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di mana pada kesempatan ini saya diberikan untuk mempresentasikan hasil dari jurnal proceeding saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Brian Anas dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya juga untuk mempresentasikan hasil dari jurnal proceeding yaitu analisis gaya belajar siswa untuk pembelajaran diferensiasi di sekolah dasar. Baiklah, langsung saja pada pendahuluan, yaitu di mana sistem pendidikan nasional pasal 12 ayat 1 poin B menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Di mana salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam implementasi kurikulum merdeka adalah pembelajaran diferensiasi. Kita tahu bahwa pada saat ini kurikulum merdeka yaitu menggunakan pendekatan diferensiasi. Pendekatan ini mempertimbangkan perbedaan dalam gaya belajar, minat, dan kemampuan siswa, serta memberikan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Di mana pendekatan diferensiasi ini terbagi ke dalam 4, yaitu yang pertama konten, yang kedua produk, yang ketiga proses, dan yang keempat lingkungan belajar. Adapun tahap pembelajaran diferensiasi menurut Subhan, yang pertama tahap melakukan asesmen awal, di mana asesmen ini dapat berupa tes maupun non-tes. Asesmen dilakukan dengan tes diagnostik, tes gaya belajar, dan multiple intelligence, yaitu di mana yang selanjutnya digunakan guru dalam mendesain rencana pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui kesiapan belajar, minat, serta profil belajar siswa sehingga guru tahu pembelajaran seperti apa sebaiknya diterapkan agar siswa belajar sesuai dengan tahapan perkembangannya. Kemudian, gaya belajar menurut Ningrat tahun 2018 adalah suatu cara menyerap dan memahami informasi yang digunakan sebagai indikator untuk bertindak dan berkaitan dengan lingkungan belajar. Seseorang mungkin akan lebih mudah belajar dengan cara mencatatnya dengan detail, dengan menyimak penjelasan atau mempraktikkannya secara langsung. Kemudian, adapun hasil wawancara guru dan observasi pada kegiatan pembelajaran di kelas 4, kebetulan saya mengambil sampel itu di sekolah saya di negeri Bener 4 di Tangerang. Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah, terdapat beberapa permasalahan yang muncul. Di antaranya masih banyaknya guru melakukan pembelajaran yang menyamaratakan gaya belajar siswa. Hasilnya, belajar mereka pada akhirnya dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian belum memiliki data terkait gaya belajar siswa dan belum sepenuhnya mempraktikkan pembelajaran diferensiasi. Gaya belajar siswa sebagai bekal guru dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Agar penelitian lebih fokus dan mendalam, penelitian hanya membatasi yang berkaitan dengan gaya belajar siswa saja.
dan pemanfaatan data tentang gaya belajar pada pembelajaran diferensiasi. Metode yang digunakan, jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Teknik pengumpulan data dari angket, wawancara, dan observasi kegiatan pembelajaran. Penelitian ini dilakukan di dalam kelas di SD Negeri Bundar 4 Cikupa, Kabupaten Tangerang, yang juga dijadikan subjek sebagai penelitian. Proses analisis data menggunakan 3 tahap, Mills-Haberman, yaitu reduksi data, pengungkapan data, serta penarikan kesimpulan dan validasi. Kemudian terdapat 3 gaya belajar: visual, auditory, dan kinestetik. Menurut Al-Hafiz tahun 2022. Indeks gaya belajar dikembangkan berdasarkan karakteristik gaya belajar yang telah dijelaskan menurut Amin dan Suwardiman tahun 2016. Kemudian adapun gaya belajar dilihat dari siswa yang auditori, yaitu yang pertama mudah terganggu oleh kebisingan. Yang kedua, belajar sesuatu lebih cepat dengan mendengarkan dan menghafal. Yang ketiga, suka berdiskusi dan membahas masalah dengan gambar, bertanya, menjawab pertanyaan, dan memberi secara detail penjelasan. Yang keempat, suka berdiskusi dan bertanya serta memberikan penjelasan secara rinci. Adapun gaya belajar visual, teliti. Yang kedua, kesulitan memberikan instruksi lisan. Yang ketiga, lebih mudah mengingat apa yang dilihatnya. Dan yang ketiga, gaya belajar kinestetik, yaitu banyak gerak, penggunaan bahasa tubuh, kemudahan belajar melalui latihan dan simulasi, dan pendekatan saat berbicara dengan orang lain. Berikut hasil dari wawancara maupun observasi di sekolah. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa 57% siswa memiliki gaya belajar visual, 26% memiliki gaya belajar auditori, dan 17% memiliki gaya belajar kinestetik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa gaya belajar paling umum adalah visual, disusul auditori dan kinestetik. Adapun penerapan pembelajaran diferensiasi berdasarkan gaya belajar dapat dilakukan melalui kegiatan. 1. Melakukan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran dan menganalisisnya. Yang kedua, menyusun perencanaan dan perangkat pembelajaran berdasarkan gaya belajar. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Nah, terakhir, kesimpulannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap gaya belajar siswa di SD Negeri Bundar 4, dapat disimpulkan siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Di SD Negeri Bundar 4, gaya belajar kelas 4 yang paling umum adalah visual 57%, auditori 26%, dan 17% untuk kinestetik. Identifikasi gaya belajar sebagai penilaian awal terhadap seorang guru dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa. Ya, itu tadi hasil presentasi saya, dan saya ucapkan terima kasih apabila ada kesalahan dalam bertutur kata selama proses presentasi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.